Haish, minggir kau. Kesal Julia sambil menyikut Marge dari belakang. Marge pun menjauhkan tubuhnya dari belakang tubuh Julia. Kenapa kau kesal sekali, baby? Apa kau kurang puas? Kalau kau kurang puas, kita bisa mengulanginya lagi. Tapi sebentar-sebentar lagi ya. Goda Marge. Gila kau. Umpat Julia sambil mengambil selimut untuk menutupi tubuhnya. Sekarang kau sudah puas kan melampiaskan nafsumu padaku? Jadi keluarlah dari rumahku. Usir Julia sambil berjalan menjauh dari Marge. Marge menggelengkan kepalanya. Yang bilang aku kesini hanya untuk melampiaskan nafsu padamu siapa? Aku kesini karena aku ingin meminta pertanggungjawabanmu. Pertanggungjawaban? Apa kau mau meminta bayaranmu? Bayaran apa? Bukankah kau gigolo? Cih! Sialan kau menganggapku gigolo? Lalu pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban karena kau sudah membuatku uring-uringan belakangan ini. Jawab Marge. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih padamu, karena kau membantuku di saat yang sangat tepat. Kata Marge lagi dengan raut wajah yang sudah berbeda. Apa maksudmu? Tanya Julia. Dia mulai penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya pada malam itu. Malam itu, sekretarisku memasukkan obat perangsang ke minumanku. Aku tak menyangka kalau adik kecilku ini bisa bangun karena obat itu. Apa kau impoten? Tanya Julia makin penasaran. Marge mengangguk. Aku pernah mengalami kecelakaan dan mulai saat itu, adik kecilku mati suri. Berbagai macam pengobatan sudah kulakukan, obat perangsang dari berbagai jenis dan mulai dari dosis rendah sampai dosis tinggi sudah kuupayakan dan hasilnya nihil, adik kecilku tetap tak mau bangun. Marge menarik nafasnya dalam-dalam lalu membuangnya kasar sebelum ia melanjutkan ceritanya. Setahun lebih aku mengalami seperti itu. Dan karena hal itu, istriku pergi selingkuh bahkan sampai hamil. Alasannya karena dia membutuhkan kepuasan ranjang. Lanjut Marge sambil menyengir miris mengingat kehancuran rumah tangganya. Tapi aku bersyukur, karena malam itu aku tidak salah membawa pulang wanita. Wanita yang kupikir wanita malam ternyata seorang janda yang sakit hati. Dan malam itu benar-benar sangat berkesan untukku. Kata Marge lagi. Kau bersyukur, aku tidak. Sahut Julia. Marge tersenyum tipis mendengar kata-kata Julia. Menikahlah denganku. Ucap Marge tanpa basa-basi. Julia mendengus mendengar ucapan Marge. Kan aku sudah bilang, aku tidak mau menikah dengan orang yang aku kenal. Lagi pula, aku baru bercerai, aku masih membutuhkan waktu untuk menata hatiku sebelum aku memutuskan untuk kembali berkomitmen. Jawab Julia. Lalu bagaimana kalau kau hamil? Aku akan mengkonsumsi pil kontrasepsi. Tidak boleh. Aku ingin punya anak. Kalau begitu carilah wanita yang mau menikah denganmu dan melahirkan anakmu. Aku menginginkanmu. Tapi aku tidak mau. Kau mengerti tidak sih? Aku memaksa. Aku tidak peduli. Sekarang pakai pakaianmu, dan keluarlah dari rumahku. Apa kau tidak ingin balas dengan mantan suamimu? Aku punya banyak uang, dengan uangku, kau bisa membalaskan dendammu pada mantan suamimu. Tapi menikahlah denganku, lahirkan anak-anakku. Gila kau. Aku bisa membalas dendam sendiri tanpa bantuan siapapun.
Sudahlah, jangan keras kepala dan terima saja bantuanku. Lagi pula syaratnya juga tidak susah. Menikah denganku dan lahirkan anak-anakku. Bagaimana aku mau menikah denganmu kalau aku tidak punya perasaan apa-apa padamu? Kita menikah tidak perlu pakai hati. Cukup tanda tangan surat-surat dan kita pun sah menjadi suami istri. Kalau masalah ranjang, bukankah sekarang kita juga melakukannya tanpa cinta? Tapi kita sama-sama menikmatinya. Pikirkan baik-baik Julia, kesempatan tidak datang dua kali. Julia pun diam sejenak memikirkan tawaran Marge. Karena menunggu Julia menjawab terlalu lama, Marge pun berdiri dari tempat duduknya dan pura-pura menggertak Julia. Ya sudah, kalau kau tidak mau. Aku tidak akan memaksa. Ucap Marge lalu berjalan ke kamar Julia untuk mengambil pakaiannya yang masih tertinggal di kamar Julia. Melihat itu Julia pun menjadi ketar-ketir. Julia pun ikut berdiri dari tempat duduknya dan menyusul Marge. Tahu Julia mengikutinya dari belakang, Marge tersenyum penuh kemenangan. Sesampainya di dalam kamar, Marge pun mengambil celananya lalu memakainya. Kau mau kemana? Kenapa kau bertanya? Yah, mau pulang. Bukankah kau tadi mengusirku? Tapi kan aku belum memberi jawaban. Aku tahu kau pasti menolaknya. Balas Marge. Sok tahu. Aku menerimanya. Tapi berikan dulu apa yang aku minta baru aku mau menikah denganmu. Marge membalikkan tubuhnya untuk berhadapan dengan Julia. Yakin? Tanya Marge. Julia menganggukkan kepalanya. Memangnya apa yang kau minta? Aku ingin rumahku yang ditempati mantan suamiku kembali menjadi milikku dan aku ingin kau membuka jasa wedding organizer untukku. Jawab Julia. Jadi yang ditempati laki-laki itu rumahmu? Kau pernah ke rumahku dan melihat mantan suamiku? Marge menganggukkan kepalanya. Lupakan soal rumahmu, akan ku ganti dengan rumah yang lebih besar dari itu. Julia menggelengkan kepalanya. Aku hanya mau rumah itu. Karena rumah itu ku beli dari hasil keringatku sebelum aku menikah dengan mantan suamiku. Lalu setelah kau mendapatkan rumah itu, mau kau apakan rumah itu? Ku jual. Dan aku akan membeli rumah yang baru dari hasil penjualan rumah itu. Haish. Berputar-putar. Aku akan membelikan rumah baru untukmu. Anggap saja itu hasil penjualan rumahmu. Aku bilang tidak mau. Aku tidak rela kalau mantan suamiku menempati rumah itu. Baiklah. Akan ku penuhi semua permintaanmu. Kalau begitu, aku akan membuatkan surat perjanjiannya. Aku tidak mau kau kabur setelah aku memberikan semua permintaanmu. Cih. Kau pikir aku wanita seperti itu? Memang. Buktinya setelah kita bercinta, kau kabur. Jawab Marge. Itu kan beda. Waktu itu aku mengira kau gigolo. Malam itu aku mabuk, aku pikir dalam keadaan mabuk aku memakai jasa gigolo. Aku tidak punya uang untuk membayarmu, makanya aku kabur. Jawab Julia sambil menggigit bibir bawahnya. Cih. Decih Marge. Tapi saat melihat Julia menggigit bibir bawahnya, hasrat Marge seperti terpantik. Jul. Aku menginginkannya lagi. Sontak Julia mengetatkan lilitan selimutnya lalu memundurkan langkahnya perlahan menjauh dari Marge. Melihat itu, Marge tersenyum tipis.
Kau tidak bisa kabur baby, kau milikku sekarang. Ucap Marge sambil menarik tangan Julia. Jangan giasterislah Marge, kita melakukannya sudah 2 kali. Tapi aku ingin merasakannya lagi. Tubuhmu benar-benar sudah menjadi canduku. Jangan lagi, aku mohon. Kau bisa menunggunya sampai kita menikah. Aku janji saat kita menikah, aku akan melayani berapa kali yang kau mau. Mohon Julia. Kalau begitu, izinkan aku merasakannya sekali lagi sebelum kita menikah. Aku janji, ini yang terakhir kalinya. Mohon Marge, wajahnya sudah sangat sendu. Aku mohon Julia, ayolah. Ucap Marge lagi memohon. Aku tahu kau juga menginginkan, adik kecilku, ayolah Julia, tidak usah munafik. Ucap Marge lagi. Julia yang tergoda pun tak bisa lagi mempertahankan kata-katanya. Ia pun melepas selimut yang melilit di tubuhnya lalu berjalan mendekati Marge. Dan malam itu, duda dan janda yang tersakiti dan kesepian itu pun menghabiskan malam yang penuh bergairah dengan saling menunjukkan kekuatan mereka di atas ranjang dan dengan berbagai macam gaya. Pagi harinya. Julia melenguh sambil merentangkan kedua tangannya lalu mengerjapkan matanya. Ia pun menoleh ke sebelahnya, ternyata masih ada Marge di sebelahnya. Semalam Marge tidak pulang dan malah menginap di rumah nenek Julia dan tidur seranjang dengan Julia. Maklum saja, setelah ronde ketiga pertempuran ranjang mereka, Julia dan Marge pun sama-sama terkapar karena kelelahan. Julia memandangi wajah Marge yang sedang tidur. Matanya, hidungnya, bibirnya, kenapa semua sangat sempurna? Gumam Julia dalam hati. Mata Julia pun makin turun ke dada Marge. Julia menggigit bibir bawahnya saat melihat dada bidang dengan bulu-bulu halus di dada Marge. Fantasi liar mulai menguasai isi kepalanya. Kurasa otakku sudah mulai terkontaminasi kelakuan mesumnya. Gumam Julia lagi dalam hati. Mata Julia pun semakin turun ke bagian bawah Marge. Astaga. Bahaya ini. Aku harus segera keluar dari kamar ini. Lirih Julia saat melihat benda itu yang sedang mengacung. Julia pun cepat-cepat menarik selimut yang juga Marge pakai, lalu melilitkan selimut itu ke tubuhnya lalu menurunkan kakinya. Namun saat Julia hendak berdiri, tiba-tiba tangan Marge menarik selimut Julia hingga Julia kembali terjerembab di atas ranjang. Marge pun memeluk tubuh Julia dengan sangat erat. Mau kemana baby? Tanya Marge dengan suara serak khas orang baru bangun tidurnya. Minggir kau. Aku ingin membersihkan tubuhku. Jawab Julia sambil mendorong tubuh Marge. Marge tidak menahan Julia dan membiarkan Julia turun dari atas ranjang. Apa kau ingin membiarkanku seperti ini? Tanya Marge karena sekarang ia sedang tidak memakai apa-apa. Kau pakailah pakaianmu. Lalu pergi dari sini. Usir Julia. Cih. Abis manis sepah dibuang. Bukankah kau bilang ingin membuat surat perjanjiannya? Ya sudah sana cepat pulang. Apa kau sekarang sudah tidak sabar ingin menikah denganku? Goda Marge. Cih. Ya sudah kalau tidak mau. Kesepakatan kita batal kalau begitu. Balas Julia. Bukannya takut, Marge malah tertawa terbahak-bahak. Kau menggemaskan jika sedang marah seperti itu. Ucap Marge di tengah-tengah tawanya. Baiklah, aku pergi. Tapi buatkan aku sarapan dulu. Ucap Marge sambil mendudukkan dirinya lalu menurunkan kakinya dari atas ranjang. Enak saja. Kau pikir aku pelayanmu?
Kau memang bukan pelayanku baby, tapi kau calon istriku. Jawab Marge. Ayolah baby, aku lapar, aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk menyetir mobil, tenagaku sudah habis untuk memuaskanmu semalam. Cih, pintar sekali kau memutar fakta. Decih Julia. Aku mandi dulu kalau begitu. Ucap Julia. Apa kau tidak mau mengajakku mandi bersama? Tidak. Ingat kata-katamu semalam. Jawab Julia ketus lalu berjalan keluar dari dalam kamar. Sedangkan Marge ia terkekeh kecil melihat tingkah Julia. Sabar sebentar lagi ya. Ucap Marge pada adik kecilnya yang masih mengacung itu sambil memberikan elusan pelan. Setelah Julia membersihkan tubuhnya, lalu berganti dengan Marge yang membersihkan tubuhnya. Maklum kamar mandi di rumah nenek Julia hanya satu. Selagi Marge mandi, Julia menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. 15 menit kemudian. Dengan pakaian yang ia pakai semalam, Marge masuk ke ruang makan. Ini kau yang masak? Tanya Marge saat melihat sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya. Apa kau melihat ada penjual nasi goreng di sekitar sini? Julia malah bertanya balik. Aku kan hanya bertanya. Aku pikir kau tidak bisa masak. Atau bisa masak, tapi hanya bisa masak air dan mie instan. Balas Marge sambil menarik kursi meja makan. Kalau masak seperti ini aku bisa, tapi kalau masak masakan yang menggunakan banyak bumbu, aku sedang belajar dari nenekku. Jawab Julia. Oh, iya nenekmu mana? Nenekku sedang pergi ke pulau seberang. Oh, apa kau bekerja di resort Nexus? Tanya Marge. Julia menggeleng. Tuan Nexus memberi kepercayaan pada warung nenekku untuk menyediakan makanan khas pulau ini. Jadi setelah semua menu sudah jadi, nenekku baru pergi ke pulau seberang. Oh, respon Marge. Makanlah. Kalau rasanya tidak sesuai lidahmu, paksa saja untuk menelannya. Awas saja kalau kau buang. Ancam Julia. Kalau kau sengaja memberi banyak garam, masa iya aku paksa makan? Ish. Tahu begitu aku masukkan banyak garam tadi ke nasi gorengmu. Gerutu Julia. Cepat makan. Otakku tidak sepicik otakmu. Ucap Julia lagi. Cih. Galak sekali. Decih Marge. Bersambung. Guys. Mimin ada beberapa jualan, siapa tahu ada yang minat dan tertarik bisa intip di deskripsi video ini.